Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat, apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama, di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik, kan? Kabar Harian mengabarkan. Demi rakyat, Najwa Shihab rela ajak berantem politisi PDIP. Belakangan ini tersebar video Najwa Shihab mengajak berkelahi seorang politisi PDIP, Effendi Simbolon. Terlihat dalam video Najwa Shihab terlibat diskusi alot dengan beberapa narasumber. Awalnya Najwa Shihab berdebat soal adanya paguyuban korban UU ITE. Najwa Shihab merasa kesal dengan para politisi. Menurutnya, mereka lebih mementingkan keabsahan undang-undang yang mereka buat daripada aspirasi rakyat. Debatnya semakin sengit kalau Najwa Shihab mengajukan protes keras sampai memancing politisi PDIP Effendi Simbolon. Oh, jadi sekarang bukan politisinya yang salah, tapi publiknya yang salah. Makin lama makin banyak yang disalahin nih. Pembuat undang-undang nggak mau disalahin. Demikian ujar Najwa Shihab dikutip portal Jember dari YouTube Najwa Shihab. Sontak pernyataan Najwa Shihab itu membuat politisi PDIP Effendi Simbolon merasa tersindir. Najwa, undang-undang yang karet itu yang mana? Coba kamu buktikan. Coba kamu WA ke saya. Demikian kata Effendi Simbolon. Najwa Shihab sempat menyebutkan ada 9 pasal yang disebut pasal karet. Namun hal itu diragukan keabsahannya oleh Effendi Simbolon. Ini benar enggak? Kasus benar. Demikian kata Effendi Simbolon. Kasus benar dong, aku enggak pernah bohong. Demikian balas Najwa Shihab. Najwa Shihab juga sempat menyindir bahwa para politisi lah yang suka berbohong. Mendengar sindiran Najwa Shihab, Effendi Simbolon kemudian merasa dirinya dipancing untuk berantem. Mancing-mancing berantem mulu, yang positif aja deh, demikian kata Effendi. Aku nggak perlu mancing, nih aku beneran ngajak berantem. Demikian tegas Najwa Shihab. Politisi PDIP kembalikan duit dari tersangka korupsi Bansos Juliari ke KPK. Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahmad Suyuti mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya dari tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Penyidik KPK telah memeriksa Suyuti sebagai saksi untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap dalam pengadaan bantuan sosial atau Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Namun, KPK tidak merinci jumlah uang yang diterima dan dikembalikan pada KPK. Ahmad Suyuti, Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, didalami pengetahuannya terkait dengan adanya pengembalian sejumlah uang oleh saksi yang diduga diterima dari tersangka JPB melalui perantara pihak lain. Demikian ujar pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat 20 Februari. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan ex-Mensos Juliari P. Batubara serta 2 pejabat pembuat komitmen atau PPK, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyudi sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap. KPK juga menetapkan 2 pihak swasta sebagai tersangka, yakni Ardian IM dan Hari Sidabuke, yang diduga sebagai pemberi suap. Julian bersama Adi dan Matius diduga menerima suap senilai sekitar 17 miliar rupiah dari Ardian dan Hari selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Warga Klaten pertanyakan Bupati Klaten beri nama gedung baru Geraha Megawati. Akun Instagram Bupati Klaten terpilih Sri Mulyani @Yani_Sunarno ramai diserang netizen setelah mengunggah sebuah video pembangunan gedung megah yang akan diberi nama Geraha Megawati. Gedung itu merupakan gedung pertemuan. Dari unggahan tersebut diketahui, gedung seluas 5.000 meter persegi itu dibangun di atas lahan seluas 4 hektar di Jalan Jogja Solo, Desa Buntalan, Klaten Tengah. Gedung dengan kapasitas 3.000 orang tersebut juga dekat dengan stasiun, terminal, dan RSUD Klaten. Proses pembangunan diperkirakan selesai tahun mendatang. Video yang diunggah 8 Januari lalu tersebut telah ditonton 9.435 kali dan mendapatkan 124 tanggapan. Ada komentar yang mendukung, namun tak sedikit warganet yang mempertanyakan atau bahkan mencibir. Sebagian besar yang tidak setuju mempertanyakan perihal penamaan gedung dan asal-usul anggaran.
sedangkan yang setuju turut mendoakan agar pembangunan gedung tersebut segera rampung. Sementara Sri Mulyani yang juga Ketua DPC PDIP Klaten itu bergeming dan akan menamakan gedung yang hampir selesai pembangunannya tersebut dengan nama Geraha Megawati. Ia meminta masyarakat ikut mendoakan agar sisa pembangunan gedung tersebut lancar dan bisa dimanfaatkan bersama. Kenapa kok namanya Geraha Megawati, Bu? Demikian tanya akun @gandhi_yoga_priyadi. Pertanyaan tersebut mendapatkan tanggapan sinis dari akun L Pamungkas. Dalam bahasa Jawa ia menyarankan agar Gandhi menjadi bupati agar nama mantannya bisa dijadikan nama gedung. Suka-suka Thomas, makanya dadi bupati. Ben jenengmu, ben jenenge mantanmu dadi ke jeneng gedung. Mereka yang bikin gedung, mereka yang ngasih nama, kita yang bayar. Terhadap dua komentar itu, Mulyani pun menerangkan jika penamaan gedung tersebut baru dalam rencana dan menunggu perizinan dari Ketua DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. @gandhi_yoga_priyadi, baru rencana. Semoga pemberian nama Geraha Megawati mendapat izin dari Ibu @Presiden Megawati. Komentar lainnya disampaikan akun @ourbasic_id. Kok gak nanya rakyatnya aja, Bu? Kenapa meski Megawati, tokoh nasional lainnya masih banyak sekali. Kenapa harus nama Ibu Mega? Kenapa bukan nama-nama seperti Patimura, Cut Nyadi, Kartini, Diponegoro, atau Kinarto Sando, atau yang lain? Warganet juga menanyakan asal-usul anggaran pembangunan gedung tersebut. Mereka meminta Mulyani untuk meminta persetujuan rakyat melalui polling. Menjawab pertanyaan warganet lainnya, @Indah Permana yang ingin tahu dasar penggunaan nama Megawati, Mulyani pun menjawab dengan kalimat santai. Sebagai penghormatan Presiden wanita pertama di Indonesia, rasa bangga dan penghormatan kepada Presiden kelima Indonesia. Demikian katanya. Sebagian besar warganet memang menyayangkan rencana penggunaan nama Megawati tersebut. Mereka meminta bupati memikirkan ulang atau mengganti nama tersebut dengan nama pahlawan lainnya atau dengan nuansa kearifan lokal Klaten. Apalagi gedung tersebut akan menggunakan anggaran APBD meski belum disebutkan jumlahnya. Warga Klaten nilai nama Geraha Megawati syarat politis. Warga Klaten menilai penanaman Geraha Megawati untuk gedung serbaguna syarat nuansa politis. Mereka khawatir nama Megawati akan membuat sebagian warga enggan memanfaatkan gedung yang bakal menelan APBD hingga 90 miliar rupiah tersebut. Salah satu warga Klaten Selatan, Ihsan, mengusulkan agar pemerintah kabupaten mempertimbangkan nama lain untuk gedung tersebut. Menurutnya, Pemkab sebaiknya memilih nama yang tidak identik dengan salah satu partai. Kalau Soekarno mungkin masih bisa dimaklumi karena beliau tokoh proklamator. Tapi Geraha Megawati ini politis sekali. Demikian katanya saat dihubungi pada Jumat 19 Februari. Bupati terpilih Klaten, Sri Mulyani, beralasan nama Megawati dipilih karena dipandang sebagai presiden wanita pertama di Republik Indonesia. Ihsan tak sepakat dengan alasan tersebut. Saat ini Megawati masih menjabat sebagai Ketua Umum PDIP. Nanti yang warna kuning bagaimana? Yang warna biru bagaimana? Apa mungkin mereka pakai gedung itu kalau namanya Geraha Megawati? Demikian katanya. Hal senada disampaikan warga Klaten Tengah lainnya, Aris Darmawan. Ia menyebut pemilihan nama Megawati sebagai ajang Bupati Klaten untuk mencari perhatian dari Ketua Umum PDIP itu. Mungkin saja biar dianggap sebagai kader yang berbakti, tapi ya terserah mereka. Toh mereka yang berkuasa saat ini, demikian katanya. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perwaskip Klaten, Pramana Agus Wijanarga, mengatakan nama Geraha Megawati baru sebatas wacana Bupati Klaten terpilih Sri Mulyani. Hingga saat ini Pemkab Klaten belum menetapkan Geraha Megawati sebagai nama gedung tersebut. Jadi saja belum kok. Itu kan baru wacana dari Bupati. Kita belum meresmikan namanya. Demikian katanya. Saat ditanya mengenai alternatif nama selain Megawati, Wijanarka enggan berkomentar. Wah, kalau itu kan keputusan politis dari Bupati. Saya hanya ngurusi hal-hal teknis saja. Demikian katanya. Sementara itu, Sri Mulyani membantah pemilihan nama Megawati didasari atas pertimbangan politis. Menurutnya, nama Megawati dipilih sebagai bentuk kecintaan warga Klaten kepada Presiden kelima Republik Indonesia itu. Ia juga menolak jika penamaan Megawati disebabkan karena kesamaan partai. Jangan dikait-kaitkan. Kenyataannya kan, Ibu Megawati memang presiden wanita kita. Yang pertama,
bahwa sekarang beliau menjadi ketua umum PDIP dan saya jadi ketua DPC PDIP. Juga jangan dikaitkan. Toh gedung itu bukan untuk acara politik. Demikian katanya. Ia juga meminta masyarakat tidak lagi mempersoalkan penamaan gedung tersebut. Ia beralasan Pemkab membangun gedung serbaguna itu untuk kepentingan masyarakat luas. Soal nama jangan dibuat ribet. Gedung ini kita bangun untuk masyarakat. Demikian katanya.